Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Uletter dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya teman-teman kita yang ada di Malaysia sana, Sarawak, Tawau, terus Keningau, terus begitu juga yang di Kuala Lipis, Kuala Lumpur sana, karena di sana banyak juga penonton-penonton kita. Oke, harapan saya semoga saja semuanya sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezekinya selalu dilapangkan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, pada video kesempatan kali ini, kebetulan ini masih pagi ya, saya ada kesempatan untuk membuat video. Nah, sehubungan ada teman yang menanyakan eh, melalui eh, WhatsApp saya, begitu juga ada yang di Telegram kemarin yang menanyakan tentang kenapa LMB harus dipindahkan ya. Ya, karena video saya sebelumnya sempat ada menyinggung soal memindahkan LMB itu. Jadi sahabat Uletter, sebelum kita ke topiknya, terlebih dahulu mungkin saja ada di antara kita di sini yang sering menonton tapi belum subscribe ya. Belum subscribe, jadi silahkan di subscribe dulu, yang warna merah dipencet sehingga menjadi abu-abu, dan sekalian tanda loncengnya, dan apabila sudah dilakukan, maka secara otomatis ketika saya membuat video-video terbaru dari saya, maka secara otomatis akan muncul di beranda YouTube teman-teman semua. Oke, terima kasih sudah mengklik video ini dan subscribe. Kita langsung ke topiknya saja. Jadi kita santai aja sahabat Uletter. Jadi pertanyaan teman-teman itu kenapa LMB harus dipindahkan ya? Dari arah timur misalnya kita arahkan ke arah lain. Jadi begini sahabat Uletter. Memindahkan LNB itu tentu ada alasannya ya. Terutama alasan pertama, mungkin rumah walet itu dianggap tidak apa ya, tidak berkembang atau bisa saja jadi stagnan. Stagnan itu artinya suatu kondisi di dalam RBW itu yang tidak bergerak, tidak maju dan tidak mundur. Nah, itu namanya stagnan, mandek. Nah, seperti itu. Jadi, tentunya ketika kita mengalami kondisi seperti itu, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan mengupgrade atau merenovasi daripada RBW kita. Tentunya yang pertama kemungkinan kita melakukan pada LNB, karena LNB itu ujung tombak daripada komponen yang ada di rumah walet itu. Yang paling diincar burung walet pertama itu adalah LNB. LNB itu adalah lubang masuk burung, akses burung masuk ketika memasuki ruangan seperti itu, dan itu merupakan satu kesatuan dari rumah monyet itu yang disebut dengan roving room. Seperti itu. Jadi kesan pertama burung ketika mendekati seburung walet adalah ada pada LMB dan bentuk daripada rumah monyet itu. Nah, seperti itu sahabat Uletter. Ada pada video saya, silakan disimak itu. Nah, makanya pada para konsultan senior-senior kita itu apabila melakukan suatu perubahan pada seburung walet, maka yang diincar pertama adalah LNB. Karena kenapa kita incar yang di LNB? Karena begini, sahabat Uletter ya, LNB itu satu tuh ujung tombak, dan itu yang pertama dilihat oleh burung ketika burung mendekat. Jadi tujuannya adalah kita akan memberikan kesan baru kepada burung walet itu agar mendekat, karena rasa penasaran burung itu sangat tinggi. Jadi kita membuat sesuatu yang kira-kira memang membuat dia penasaran. Kalau tadinya dari arah timur kita arahkan ke arah utara, nah sudah tentu burung ini, rumah walet ini terkesan baru. Kalau tadinya dia tidak mau masuk gara-gara arahnya dari timur itu, dan juga mungkin dia sudah mengenali rumah walet itu, fasilitasnya mungkin tidak seberapa bagus karena adanya persaingan-persaingan yang semakin ketat ya, terutama dalam hal fasilitas. Fasilitas orang punya sudah bagus, jadi sudah tentu dia cenderung untuk lebih memilih kepada fasilitas yang bagus itu. Jadi dia tidak tertarik kepada kita. Nah, satu-satunya jalan itu tadi, kita memindahkan LMB itu. Sebelum kita melakukan pemindahan LMB, hal yang perlu diperhatikan bahwa itu juga disertai dengan kondisi dalam RBW itu. Di dalam kondisi tata ruangnya harus memang dimaksimalkan lah,
terutama dari temperaturnya, terus kelembabannya, terus aksesnya masuk. Jadi burung masuk dengan adanya LMB baru, terus masuk menelusuri ruangan-ruangan yang ada dalam RBW itu, dia terkesan RBW ini baru, bukan yang dulu. Kalau yang dulu kan sudah trauma dia tidak akan tertarik. Nah, kecuali kalau burung yang memang ada di dalamnya. Kan biasanya kan ya, pada umur-umur 1 tahun itu ada sampai cuma 10 sarang apa. Itu kan boleh dikata perkembangan lambat. Terus burung itu tidak bertambah lagi. Itu stagnan. Nah, burung yang ada tidak akan keluar. Tapi burung baru itu cenderung untuk tidak menginap situ karena lebih bagus lagi. Kita lihat persaingan sama sekarang ini, pembangunan rumah walet itu semakin canggih. Fasilitas yang kita punya ini hanya standar saja, bahkan dia bawa standar. Nah, orang punya sudah lebih canggih lagi. Dindingnya sudah terbuat dari 2 lapis bata. Begitu juga plafon menggunakan steril foam, ada yang menggunakan mesin kabut dan lain sebagainya. Jadi itu kita harus lawan dengan cara memperbaiki, walaupun kita punya sederhana saja, yang penting aksesnya, terus ruang manuver burung itu ada, saya kira masih ada harapan untuk menarik burung walet itu. Nah, jadi itulah salah satunya hal yang harus dilakukan ketika RBW kita mengalami stagnan. Dan seperti pertanyaan tadi bahwa kenapa harus dipindahkan LB-nya, ya. Nah, itulah alasannya, supaya memberikan kesan baru pada burung walet yang akan mendekat di situ, agar burung walet itu bisa tertarik. Karena burung walet ini kan rasa penasarannya sangat tinggi. Nah, lalu bagaimana penempatan daripada LMB itu ketika dipindah? Nah, ini saya kasih gambaran, andai kata saja LMB lama itu menghadap ke timur, ya kita bisa mengarahkan arah selatan, barat, dan utara, 3 sisi ya, masih bisa. Dan kita harus selalu mencari arah yang lebih efektif. Ya, itu saya sudah bahas juga pada video sebelumnya. Nah, seperti itu. Dan apabila kita memindahkan LMB itu, usahakan jangan sejajar dengan yang lama itu. Usahakan kalau yang lama itu mungkin 60 cm dari plafon, yang berikutnya itu dibawa daripada ini, bibir LMB yang lama itu. Jadi agak selisih. Dengan tujuan apabila burung bermanuver dari ruangan sebelah, dari LMB yang satu, tidak terganggu dengan burung yang masuk di LNB baru itu. Jadi selalu berselisih, ketinggian jelajahnya berselisih dia. Nah, apabila disamakan sudah tentu akan berbenturan di situ, dia akan kacau. Jadi itu untuk memaksimalkan pemindahan itu. Jadi itulah tujuannya kita memindahkan LMB. Dan juga perlu diketahui bahwa apabila kita bekerja pada area-area yang sangat berisiko, sebenarnya seperti di LMB, area rumahnya itu kita harus lebih berhati-hati karena kita berada di ketinggian, ya. Dan juga kita harus mengatur timingnya waktu kita kerja, karena itu pekerjaan juga memerlukan aktivitas yang ribut, ya. Jadi carilah timing yang tepat, mungkin sekitar antara jam 9, kalau saya melakukan itu jam 9 sampai jam 12. Jadi target kita paling tinggi 3 jam lah satu hari. Nah, atau kalau memang bisa kita genjot, mungkin kita target satu hari bisa selesaikan satu hari. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya kita turun waktunya saja, mungkin hari ini 1 jam, besok 1 jam, kan tidak mengganggu dengan LMB yang lama juga. Dan juga satu hal lagi, nah apabila sudah jadi LMB itu satu dari kiri, satu dari kanan misalnya, maka LMB lama jangan langsung ditutup. Karena ada kekhawatiran nanti burung yang sudah menginap itu mungkin ada 10 atau 20, itu akan kaget dia. Jadi kita kalau mau tutup misalnya, ya kita kasih papan satu, nanti besoknya lagi, minggu depan misalnya, 1 mingguan salahnya, baru kita tutup mati. Akhirnya terbiasa dengan yang baru. Akan tetapi kalau dua-duanya dimasuki ramai, tidak perlu tutup. Nah, cuma ada efeknya. Efeknya adalah memberikan cahaya yang lebih besar lagi ke dalam.
Tapi kita bisa mensiasati pada larnya itu. Mungkin larnya bisa dipindahkan atau dikecilin. Seperti itu sahabat ulatar. Dan juga ada keuntungannya. Keuntungannya adalah memberikan udara masuk ke dalam, sirkulasi udara untuk masuk ke dalam ruang inap kalau menggunakan 2 LMB. Jadi teman-teman yang mau melakukan ini sangat gampang sekali. Yang penting kita ikut aturannya saja ya. Atau kalau teman-teman ya mempunyai budget yang lebih, mungkin bisa kita menggunakan jasa ya. Kan banyak itu konsultan-konsultan itu, kita pakailah yang teman-teman yang sudah terbiasa melakukan itu, yang mempunyai kapasitas. Nah, karena ini juga penting, maka kita pakailah kira-kira yang mana yang kita anggap mempunyai kapasitas di situ dan memang sudah terbiasa melakukan itu, agar bisa membantu kita. Jadi memilih orang yang bisa mengerjakan itu juga harus hati-hati. Karena begini, apabila kita salah pilih, segala sesuatu yang dikerjakan yang bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi kita harus hati-hati sahabat ulater ya. Jadi hal ini sahabat ulater ya, ini hal yang sepele sebenarnya, namun penting. Ya karena bagaimanapun kalau tidak dilakukan itu, mungkin RBW kita akan stagnan selamanya. Dan bahkan burung itu bisa kabur karena tidak ada aksi di situ ketika kondisi RBW kita dalam kondisi seperti itu ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan sesuatu yang bisa lebih mempercepat lagi mengembangkan RBW kita ya. Kalau bisa kita tangani sendiri ya kita tangani sendirilah tanpa mengeluarkan budget yang terlalu besar. Oke teman-teman, cukup sekian video ini. Mudah-mudahan teman-teman yang sempat menonton video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menerapkan kepada RBW ini sendiri. Saya akhiri video ini dengan ucapan salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam satu hobi.